Hidup Jokowi! Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi! Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih. Sebagai rakyat, terus terang saya kecewa sama Pak Prabowo. Saya pikir Bapak Prabowo ini bakalan seperti waktu di kampanye. Bapak bakal jadi macan Asia. Bapak bakal sehebat Bung Karno atau setangguh Pak Soeharto. Tapi nyatanya, ya, Bapak cuma sekelas Pak Jokowi. Pak, kalau untuk pertemanan, Pak, Bung Karno itu lebih dahsyat lagi daripada Bapak berteman dengan Pak Jokowi. Bung Karno punya 6 teman sahabat dekatnya, itu semua dimasukkan penjara, Pak, sama Bung Karno. Bapak ingat Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu teman seperjuangannya, Perdana Menteri pertama di Indonesia. Dan orang-orang menyebutnya Tritunggal di Indonesia ini. Bung Karno, Sultan Syahrir, dan Bung Hatta. Itu dimasukkan dalam penjara cuma karena perbedaan prinsip, Pak. Terus Buya Hamka, Pak. Buya Hamka dimasukkan juga sama Bung Karno. Padahal itu guru ngajinya, Pak. Gurunya Bung Karno, yang sering besuk Bung Karno di pengasingan. Masuk, Pak, karena perbedaan prinsip. Terus Kartosuwiryo, Pak. Kartosuwiryo itu teman sekamar, Pak. Sekamar kos dengan Bung Karno. Kalau Bapak sama Pak Jokowi kan belum pernah sekamar, Pak. Ini sekamar, Pak, dimasukkan dalam penjara, Pak. Terus Muhammad Rum yang buat perjanjian Rum-Royen itu juga masuk, Pak. Itu teman-teman seperjuangannya. Safrudin Prawironegoro. Terus Kasman Singodimejo. Kasman Singodimejo. Itu semua sahabat, Pak. Sahabat karibnya Bung Karno. Terus Pak Harto, Pak. Pak Harto itu pernah memenjarakan Bung Tomo. Siapa di Indonesia ini yang gak kenal Bung Tomo? 10 November, Hari Pahlawan. Itu ada patungnya, Bung Tomo. Pernah dipenjarakan sama Pak Harto, Pak, karena perbedaan prinsip. Pak Harto juga pernah mengasingkan Bung Karno, walaupun itu mantannya, seniornya. Itu loh pemimpin-pemimpin yang jadi impian saya, yang membuat Indonesia menjadi besar karena pandangannya demi bangsa dan negara, bukan demi teman, kroni, kelompok dan golongan. Sedangkan sekarang Bapak curhat ke rakyat. Jangan pisahkan Bapak dengan Pak Jokowi. Tidak semua orang senang dan juga bahagia melihat hubungan yang terjalin dengan baik, yang terjalin dengan akrab di antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Ya, banyak yang kecewa
terutama musuh-musuh dari Pak Jokowi atau para pembenci Pak Jokowi. Ya, mereka ini memusuhi dan juga membenci Pak Jokowi. Namun di sisi lain mereka mengagumi Pak Prabowo dan mereka juga berharap teriak-teriak selama ini agar Pak Prabowo harus mengadili Pak Jokowi. Namun dengan adanya video di mana kita mendengar pidato dari Pak Prabowo, dia teriak hidup Jokowi ya di hadapan ratusan atau ribuan kader Gerindra. Di situ membuka mata, membuka hati bagi kelompok-kelompok atau orang-orang yang selama ini membenci Pak Jokowi. Disitulah mereka bisa mendapatkan kejelasan ya. Jadi menurut saya ini sudah memberikan konfirmasi yang sangat jelas dan juga tegas ya kepada orang-orang yang selama ini teriak-teriak kepada Pak Prabowo harus mengadili Pak Jokowi. Kini mereka harus menanggung rasa malu ya. Jadi janganlah kita bahagia senang melihat pemimpin kita tercerai-berai. Sebaliknya, sebagai rakyat Indonesia yang mencintai adanya persatuan dan kesatuan, kita harusnya bahagia, harusnya bersyukur, berterima kasih ketika kita melihat para figur-figur pemimpin kita itu kompak dan saling bersatu padu. Adili Jokowi dan hidup Jokowi. Saya rasa hanya mereka yang mengidap kebencian akut saja yang tidak bisa menikmati keseruan tayangan perayaan hari ulang tahun Gerindra yang ke-17 yang penuh dengan semangat dan kegembiraan. Terutama ketika melihat dan mendengar Presiden Prabowo berpidato, kemudian Presiden Jokowi berpidato. Rasanya dengan memutar dua pidato itu saja cukup bagi kita yang punya logika dan nasionalisme untuk membebaskan diri dari berbagai kegaduhan yang disebabkan oleh dengungan para pembenci. Narasi bahwa ada yang mau memecah belah Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi terjawab. Tudingan Jokowi cawe-cawe mengendalikan dan bahkan dianggap memanipulasi Presiden Prabowo terjawab. Dan seruan adili Jokowi juga dijawab oleh Presiden Prabowo yang beberapa kali meneriakkan seruan hidup Jokowi. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut bahwa dia menjadi saksi Pak Jokowi itu hanya memikirkan rakyat. Lah terus yang nuduh Pak Jokowi cuma memikirkan keluarganya gimana dong? Berani bersaksi juga kayak Pak Prabowo nggak? Pernah kerja sama Presiden Jokowi selama 5 tahun kayak Pak Prabowo nggak? Ya enggak lah ya. Yang bikin ngakak pada pidatonya Presiden Prabowo juga mengatakan nanti katanya dikendalikan sama Pak Jokowi, cawe-cawe. Lalu kalimat itu diakhiri dengan sebuah bisikan, ndasmu. Saya langsung ingat Koni Bakri, saya langsung ingat Denny Siregar yang pernah bilang kalau Pak Prabowo itu dikendalikan dan ditipu sama Pak Jokowi. Duh, ndasmu kon, ndasmu den. Dan di pidato itu juga Presiden Prabowo menyerukan hidup Jokowi. Seruan itu seperti air yang menyiram api dari teriakan di jalanan. Adili Jokowi. Bes, langsung padam dan hitam menjadi arang. Giliran Pak Jokowi pidato, beliau mengatakan bahwa presiden yang mendapat dukungan rakyat dan parlemen terkuat di dunia adalah Presiden Prabowo. Baru 100 hari menjabat, rating approvalnya sudah 80,9% dan dukungan dari parlemen 80% lebih. Pak Jokowi bilang saking kuatnya Pak Prabowo sampai tidak ada yang berani mengkritik beliau. Lalu Pak Jokowi bilang sasarannya Jokowi, dikit-dikit salah Jokowi. Lalu di bagian lain Pak Jokowi menyebut kerja Pak Prabowo itu mirip alat potong atau alat kikis yang namanya gerinda atau grindo, yang bisa dihalusin ya dihalusin, yang nggak bisa ya dipotong saja. Pak Jokowi paham bagaimana menyemangati Presiden Prabowo yang memang sangat tegas itu.
ibarat bensin. Kalimat-kalimatnya tadi itu menyiram ketegasan Pak Prabowo terhadap siapapun yang menjadi penghalang usaha untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Kalau menghalangi, ya potong saja. Momen peringatan ulang tahun Partai Gerindra ini memang momen yang pas banget buat Pak Jokowi bicara lantang menjawab para pembencinya. Jawaban ini juga diamini oleh Presiden Prabowo, sahabatnya. Terlebih di momen itu juga Presiden Prabowo memberi hadiah keris emas kepada Presiden Jokowi sebagai tanda persahabatan. Jadi semakin epik kan? Sekali lagi saya sampaikan, cukup dengan menonton pidato dua pemimpin hebat itu saja. Kita tidak perlu lagi capek-capek menceramai para pembenci. Kasih videonya, suruh tonton sampai selesai, beres perkara. Lalu Presiden Jokowi pulang ke Solo dan seperti biasa beberapa rakyat yang mencintai. Lalu Presiden Jokowi pulang ke Solo dan seperti yang bisa kita duga dan kita bayangkan. Lalu Presiden Jokowi pulang ke Solo dan seperti yang bisa kita bayangkan, rakyat banyak yang mencintai beliau sudah menunggu untuk bertemu, foto dan bersalaman seperti biasanya. Lalu samar kita akan melihat para pembenci yang membentur-benturkan kepala mereka di tembok yang mereka tulisi "Adili Jokowi". Hingga tulisan itu perlahan-lahan rontok oleh benturan kepala mereka yang bonyok karena frustasi. Dan biarkan anak-anak kecil yang menari sambil menyematkan hashtag "kabur aja dulu" itu berjingkrak-jingkrak kecipratan air kencing mereka sendiri karena belum paham bagaimana cara kencing yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Rahayu. Tangkap dan adili Jokowi. Tangkap dan adili Jokowi. Kemarin saya membaca dan melihat Prabowo dalam acaranya Nahdlatul Ulama, di mana Prabowo menyinggung ada yang akan memisahkan Jokowi dengan Prabowo. Di sini saya melihat Prabowo bukan seorang negarawan. Dia tidak bisa membedakan yang mana tugas negara dan yang mana kepentingan pribadi Prabowo. Yang dimana kita tahu Prabowo menjadi presiden, sedikit banyaknya ada Gibran di sana. Dan kami di sini menganggap Prabowo walaupun presiden yang menurut kami kurang pas, tapi kami mendukung Prabowo dalam kebijakan yang benar-benar membela untuk kepentingan rakyat. Di situ pembicaraan itu saya melihat Prabowo begitu feodal. Tangkap Jokowi. Seolah-olah Prabowo mempunyai kekuasaan untuk melindungi seorang Jokowi. Yang padahal kita tahu perjuangan tangkap dan adili Jokowi ini bukan baru-baru ini saja. Ya, ketika tahun-tahun sebelumnya pun, ketika Prabowo oposisi dengan Jokowi, kami semua bersuara tangkap dan adili Jokowi. Tapi kenapa Prabowo lupa itu? Tangkap orang susah banget ya. Iya, kenapa sekarang Prabowo seperti ini? Ini pertanyaan juga buat kami, buat yang aksi pada hari ini. Dan mudah-mudahan aksi ini bisa menjadi lebih besar ke depannya nanti. Saya melihat Prabowo kadang-kadang ngomongnya kadang A, kadang B. Kata Mama tadi pelintat-pelintut. Mohon maaf Pak Prabowo, negara ini nggak butuh orang yang pelintat-pelintut. Negara ini selain butuh orang yang cerdas, pinter, tapi butuh juga orang pemberani. Apalagi pemberani dalam hal menangkap Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi bermasalah dengan hukum. Ya sampai tahu, KPK ini sudah sering kita laporkan Jokowi dan keluarganya. Tapi sampai hari ini KPK mandul. Kehadiran Prabowo sebagai presiden seharusnya dapat membantu rakyat untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum Jokowi. KPK nggak ada rahimnya. Kata Mama, KPK nggak punya rahim. Nah,
Oleh karena itu, ketika Prabowo telah menjadi presiden yang dilantik, yang disumpah untuk kepentingan bangsa dan negara dan menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya, Prabowo harus bersikap tegas. Di mana di tempat ini banyak kasus-kasus Jokowi dan keluarganya, Jokowi sendiri, Gibran, Bobi, dan lain-lainnya tidak terselesaikan. Oleh karena itu, Prabowo sebagai presiden, apabila dia benar-benar presiden yang bekerja untuk kepentingan rakyat, segeralah Pak Prabowo segera tangkap, periksa, dan adili Jokowi. Dan tidak penting juga buat kami memisahkan Jokowi dengan Prabowo. Untuk apa gitu Pak Prabowo? Jangan kayak anak-anak dong Pak Prabowo. Pak Prabowo ini tokoh bangsa, tokoh nasional, orang pemimpin, Jenderal Kopassus. Bicaralah dengan kecerdasan yang tinggi Pak Prabowo. Kami di sini meminta supaya Prabowo dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum Jokowi, juga kubu papanya Gibran yang terbukti Prabowo nanti akan ada pengupasan dari Roy Suryo pada tanggal 17-18 tentang ijazahnya Gibran yang dinyatakan 99,99% palsu. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Prabowo tidak malu ketika punya wakil presiden yang rakyat tahu bahwa ijazahnya pun palsu? Buah tidak jauh dari pohonnya kalau jatuh. Karena itu Pak Prabowo dengan kebijakan Pak Prabowo, dengan kuasa besarnya Pak Prabowo, segera singkirkan orang-orang Jokowi di sekitar Pak Prabowo. Karena apa? Ketika mereka masih ada di sekitar Pak Prabowo, jangan harap Prabowo akan mampu menyelesaikan bangsa ini. Oke guys, ini adalah contoh nyata sekelompok orang yang tidak suka melihat Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bersatu. Yang mereka inginkan adalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini terpisah. Mereka menginginkan Pak Jokowi harus diadili, harus dipenjarakan. Sehingga mereka kecewa berat mendengarkan pidato dari Pak Prabowo yang mengingatkan kepada mereka jangan pisahkan dirinya dengan Pak Jokowi, ya. Dan suara yang disampaikan oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu di depan kantor KPK ini, menurut saya mereka bukan mewakili kepentingan bangsa, ya, atau kepentingan negara, tetapi yang mereka suarakan itu mengandung kebencian, ya. Mereka tidak suka dan membenci Pak Jokowi, ya. Oleh karena itu yang mereka suarakan juga ya seputar kebencian agar Pak Jokowi ini apapun itu harus bisa dipenjarakan dengan beserta dengan seluruh keluarganya, ya, tanpa bisa membuktikan satupun kesalahan dari Pak Jokowi. Jadi segala macam daya usaha, segala macam cara itu dilakukan. Ijazah Pak Jokowi sudah gagal, kini mencoba lagi untuk ijazah dari Mas Gibran, ya. Jadi menurut saya apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka sampaikan itu hanyalah sia-sia saja. Karena kalau sudah ada ketegasan dari Pak Prabowo seperti itu, orang yang teriak-teriak ingin adili Pak Jokowi sudah perguguran dengan sendirinya, sudah mati dengan sendirinya. Adili Jokowi. Tangkap mengadili Jokowi. Ini pecundang-pecundang apa lagi nih? Melakukan aksi, demo, orasi, dan kuar-kuar di jalan. Bahkan mengatakan KPK dan Prabowo tidak mau mengadili Jokowi. Anda ini pecundang apa ini? Ini segelintir orang ini bikin sampah aja di Indonesia ini. Saya yakin masyarakat nanti akan bergerak kalau melihat segelintir orang yang melakukan aksi atau demo seperti ini akan melawan masyarakat. Ayo masyarakat, lawan kalau
orang-orang seperti ini melakukan aksi yang sifatnya memecah belah negara Indonesia harus dilawan ini. Bahkan mengatakan Presiden Prabowo bukan negarawan. Anda negarawan apa? Anda itu. Anda kalau kurang puas, pindah negara aja Anda. Pergi. Daripada bikin onar gaduh aja. Kalian semua itu sampah. Karena tidak mempunyai pemikiran positif pun terhadap negara dan bangsa. Hanya bikin gaduh, hanya bikin memecah belah aja. Anda itu apa sih? Inginnya apa sih? Presiden Jokowi dicacat, Presiden Prabowo dicacat, terus suruh ngadili Pak Jokowi. Yang diadili itu apa? Anda itu jelas orang ini bayaran semua ini. Saya yakin orang ini disuruh untuk menyuarakan seperti ini pasti dibayar. Karena tidak jelas, tidak paham permasalahannya. Hanya untuk menyuarakan saja. Orang macam-macam ini, seperti ini, itu akan selalu membuat resah masyarakat. Dia tidak senang, bangga kepada negaranya yang ingin maju. Dia akan bikin seperti ini terus nih. Ya mudah-mudahan masyarakat tergugah kalau melihat aksi-aksi seperti ini harus segera dihentikan. Karena kalau dibiarkan nanti lambat laun akan memecah belah masyarakat Indonesia. Dari dahulu kala, sebelum negara ini terbentuk dan sampai terbentuk menjadi negara Indonesia, itu para tokoh-tokoh Nusantara, ya, para pendiri bangsa kita, mereka selalu menyerukan persatuan. Kita harus bersatu padu sebagai bangsa Indonesia. Karena ini sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang berikutnya, ya, saya teringat ketika dulu waktu saya SD, guru saya menjelaskan tentang arti dari persatuan. Sebatang lidi akan mudah sekali, akan gampang sekali untuk dipatahkan. Namun ketika sebatang lidi itu kemudian disatukan dengan batang-batang lidi yang lain, dan kemudian menjadi banyak, ya, itu tidak mudah atau tidak gampang dipatahkan. Nah, ini artinya pentingnya bagi kita rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI agar kita kokoh dan kuat, ya, tidak mudah dipecah belah, tidak mudah diadu domba, dan tidak mudah juga, ya, untuk dikuasai oleh bangsa asing. Oleh karena itu dalam negeri kita harus bersatu padu. Namun sesama bangsa sendiri di antara kita itu ada orang-orang yang memiliki kelainan hati, ya, memiliki penyakit hati, sehingga tidak suka melihat adanya persatuan dan kesatuan. Mereka lebih suka melihat cerai-berai, lebih suka melihat perpisahan, lebih suka melihat atau membuat kegaduhan, ya. Nah, orang-orang seperti ini memang tidak pantas dan tidak layak untuk tinggal terus-menerus di negara Indonesia. Mereka dianggap seperti sampah bagi bangsa dan negara kita dan sudah selayaknya untuk dibuang, ya. Oleh karena itu saya mengajak kita semua sebagai anak-anak bangsa, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, dan kita harusnya bahagia, bersyukur dan berterima kasih ketika melihat figur-figur pemimpin kita itu saling bekerja sama, saling bersatu padu. Saya Bastian Sibo, sampai jumpa lagi.